Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang fundamental banget ya, yaitu bedanya kebaikan dan dosa. Tapi kita nggak akan bahas daftar aturan yang panjang dan kaku. Justru kita akan gali gimana jawabannya itu sebenarnya udah ada di dalam diri kita. Semacam kompas moral yang intuitif. Coba deh inget-inget, pernah nggak sih kita ada di satu situasi, mau ngelakuin sesuatu, tapi bimbang. Terus nanya ke diri sendiri, ini bener nggak ya? Momen-momen keraguan kayak gini, apalagi kalau situasinya abu-abu, nggak hitam putih, itu yang sebenarnya kita semua pasti pernah alami. Nah, yang menariknya, pertanyaan yang sama persis ini ternyata udah pernah ditanyain loh, dan ini bukan kemarin sore, tapi lebih dari 1400 tahun yang lalu. Jawabannya itu, wah bener-bener jadi semacam kompas moral yang relevan banget dari dulu sampai sekarang. Yuk kita telusuri bareng-bareng jawaban kuno ini. Jawaban ini datang dari sebuah pertanyaan langsung yang diajukan ke Nabi Muhammad SAW oleh salah satu sahabatnya, yaitu An-Nawas bin Sam'an. Dan ini dia jawabannya. Nabi bersabda, kebaikan itu adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa ialah sesuatu yang mengganggu di hatimu dan engkau tidak suka bila orang lain mengetahuinya. Coba deh kita renungin, indah banget ya jawaban ini. Bukan daftar perintah, tapi dua prinsip yang akarnya itu ada di perasaan dan hati nurani kita. Yuk kita bedah satu persatu. Oke, kita mulai dari bagian yang pertama dulu ya, yaitu esensi dari kebaikan. Dalam bahasa Arab ini disebut albir. Jadi, albir itu artinya luas banget. Secara harfiah bisa diartikan memperluas kebaikan. Ini mencakup semua bentuk ketaatan. Jadi bukan cuma soal satu perbuatan baik aja, tapi the whole package gitu. Mulai dari niat yang tulus di dalam hati, sampai tindakan yang kelihatan, kayak nepatin janji. Nah, yang luar biasanya, gimana Nabi bisa merangkum konsep seluas itu cuma jadi dua kata yang super kuat. Akhlak yang baik. Ini jenius banget. Sebuah gagasan besar jadi terasa lebih membumi dan gampang banget buat kita praktekin. Terus akhlak yang baik itu apa aja sih? Oh, ini jauh lebih dari sekedar sopan santun biasa loh. Ini tentang gimana kita bersikap adil ke semua orang, gimana kita tetap lembut walaupun lagi beda pendapat, terus soal murah hati, sabar pas lagi susah, dan ini penting banget, nepatin janji. Intinya, ini soal gimana kita menghidupkan nilai-nilai Al-Quran di kehidupan sehari-hari. Oke, itu tadi soal kebaikan. Sekarang kita pindah ke sisi sebaliknya. Gimana cara kita ngenalin dosa? Nah, di sini nih kita diajak buat lebih peka, buat ngedengerin sinyal-sinyal dari dalam diri kita sendiri. Istilahnya dalam bahasa Arab itu al-ithm atau dosa. Definisinya itu bukan cuma sekedar, oh ini pelanggaran aturan. Bukan. Tapi lebih ke sesuatu yang kalau kita lakuin, ninggalin jejak yang gak enak di hati. Bikin dada sesek, gelisah, gak tenang. Dan disinilah letak kejeniusannya lagi. Nabi nggak ngasih kita daftar panjang, jangan ini, jangan itu. Tapi beliau ngasih kita dua, semacam alat tes atau tes litmus yang simple banget. Siapapun bisa pakai ini buat ngetes, ini dosa atau bukan ya? Nah, dua tanda ini biasanya muncul barengan. Yang pertama itu tanda internal. Ini soal perasaan di hati. Rasanya tuh gelisah, ragu-ragu, nggak tenang, pokoknya ada yang ganjel gitu. Terus yang kedua ada tanda eksternal. Ini soal kamu nggak mau orang lain tahu perbuatan itu. Apalagi orang-orang baik yang kamu segani. Jadi ada refleks buat nutupin, buat nyembunyiin. Oke, sekarang kita udah pegang kompasnya nih. Pertanyaan selanjutnya, kapan dan gimana cara pakainya? Nah, ini bagian yang penting banget buat kita pahami biar nggak salah kaprah. Jadi pertanyaan kuncinya, kapan persisnya kita pakai kompas internal ini? Apakah berlaku buat semua hal? Semuanya kita nilai pakai perasaan aja? Gini penjelasannya, biar gampang. Ada yang namanya perkara yang jelas. Ini hal-hal yang aturannya udah pasti dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau ini, ya tugas kita nurut, patuh. Contohnya, sholat. Udah jelas wajib. Nah, tapi ada juga perkara abu-abu. Ini wilayah yang aturannya nggak eksplisit. Misalnya ada tawaran bisnis yang kayaknya, kok agak aneh ya? Disinilah kompas internal kita bekerja. Hati nurani kita jadi panduannya. Penting banget buat dicatat ya. Kompas ini adalah panduan kita di area abu-abu. Ini bukan tiket buat kita ngabaikan perintah Tuhan yang udah jelas tertulis. Ini alat buat navigasi di daerah yang remang-remang, bukan buat bikin aturan sendiri. Oke, dari semua penjelasan tadi, gimana cara praktisnya? Gimana cara kita menghidupkan kompas ini di kehidupan sehari-hari biar hidup lebih tenang dan jelas?
Gampang kok, cuma ada 3 langkah. Pertama, berhenti dan rasakan. Jadi sebelum ngapa-ngapain, pause dulu sebentar. Coba rasain, cek ke dalam hati, damai atau gelisah. Kedua, gunakan tes sosial. Coba tanya ke diri sendiri, kira-kira saya bakal malu nggak ya kalau orang-orang baik lihat saya ngelakuin ini? Dan yang terakhir, langkah ketiga, pilih kejelasan. Pilih tindakan yang bikin hati tenang dan tinggalin semua yang bikin kamu ragu. Prinsip pilih kejelasan ini juga dikuatin lagi sama sabda Nabi yang lain. Tinggalkan apa yang bikin kamu ragu dan pilihlah apa yang nggak bikin kamu ragu. Simple kan? Ini ajakan buat kita selalu bergerak ke arah yang pasti, yang bikin hati tentram. Nah, sebagai penutup, coba kita sama-sama tanya ke diri kita hari ini, kompas internal kita lagi ngomong apa ya? Coba deh dengerin baik-baik, karena seringkali ketenangan sejati itu, ya adanya di sana.